Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Warfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama. Semoga apa yang kita simak pada malam hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap para orang tua kami, para sesepuh, segenap pengurus DKM Masjid Nurul Falah, para asatidz, imam wali kita, Bapak Ustaz Abdul Khalid, serta para jamaah kita, bapak-bapak yang mengikut semuanya, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa menyambung silaturahmi dalam taklim rutin di pekan kita membahas tentang fikih ibadah untuk memastikan agar ibadah kita berkesesuaian dengan tuntunan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan hal tersebut kelak di akhirat bisa kita raih pahalanya secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, hari ini kita akan membahas mengenai tentang sunnah di dalam ibadah sholat. Sunnah sholat, bukan sholat sunnah. Beda ya? Sunnah sholat dengan sholat sunnah. Kita bahas mengenai tentang kesunahan sholat karena kita selesai sudah membahas mengenai tentang rukun-rukun sholat. Ya, kalau rukun sholat itu unsur-unsur yang dengannya sholat itu disebut sholat. Kalau rukun tidak terpenuhi maka sholatnya tidak sah. Makanya tidak boleh tidak, kecuali harus kita lakukan. Yang mana kemarin itu terakhir yang sudah kita sampaikan salah satunya adalah mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Imam Syafi'i merupakan rukun sholat pada saat kita membaca tasyahud akhir. Jangan sampai kita tasyahud akhir tidak baca sholawat. Kalau baca sholawat, sholatnya tidak sah. Terlepas baca sholawatnya pakai sayyidina ataupun tidak pakai sayyidina, ini tidak perlu dibesar-besarkan karena hal tersebut merupakan masalah khilafiyah. Ya, bagi jamaah yang ingin pakai sayyidina silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang enggak pakai sayyidina juga silakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau kalau kita lebih sempurna lagi kita baca shalawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai dengan selesai, insya Allah pahalanya akan lebih sempurna dibandingkan kita hanya membaca sholawat yang pendek. Ya, oleh karena itu maka jangan pernah kita tinggalkan sholawat kepada baginda Nabi yang senantiasa kita baca di dalam sholat-sholat kita. Insya Allah dengan hal tersebut mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir yang sudah juga kita sampaikan mengenai tentang tumanninah. Terakhir Pak ya, sholat itu harus ada tumanninahnya. Gak boleh sholat itu terlalu cepat.
Kalau sholat terlalu cepat, tidak ada tumakninahnya, maka sholatnya tidak sah menurut perspektif fikih. Tidak sah. Kalau tidak sah itu tidak diterima karena belum dianggap sholat. Maka jangan sampai ada di antara kita yang sholatnya terlalu cepat, ya, terlalu cepat. Sampai-sampai kemarin ada informasi 7 menit 23 rakaat. Ya, itu tidak sah. Menurut mazhab siapapun, baik mazhab Syafi'i, ya, apalagi mazhab-mazhab yang lainnya. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i itu madinah memang bukan merupakan rukun dari rukun sholat, tapi dia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan-gerakan sholat. Ya, rukuknya harus tumakninah, i'tidalnya harus tumakninah, sujudnya harus tumakninah, duduk di antara dua sujudnya harus tumakninah. Begitu kita lakukan dalam tiap-tiap rakaat agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pernah terjadi peristiwa di zaman Nabi, ada seorang sahabat Nabi yang dia sholat terlalu cepat, lalu kemudian kembali diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, "Sholli fa innaka lam tusolli." Itu sholat pagi yang barusan itu belum sholat karena sholatnya terlalu cepat. Kalau sholatnya terlalu cepat tidak ada tumakninah. Kalau tidak ada tumakninah berarti sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah berarti belum dianggap melaksanakan ibadah sholat. Sehingga Rasulullah kembali memerintahkan orang untuk sholat sampai dengan bahkan 3 kali dalam riwayat yang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Jamaah sekalian rahimahullah, untuk menambah kesempurnaan sholat kita, tentu harapannya kita berharap bukan saja sholat kita diterima oleh Allah, tapi juga bagaimana sholat yang kita lakukan selain diterima dilipat gandakan pahalanya. Selain diterima lebih besar pahalanya. Ya, dan tentunya kalau kita ingin mendapat pahala yang lebih besar, maka lakukanlah sunnah-sunnahnya. Ya, melakukan sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang insya Allah pada malam hari ini nanti akan kita sebutkan beberapa sunnah-sunnah yang layak untuk kita laksanakan. Baik sunnah itu terkait dengan sunnah perkataan, ucapan, apa yang baik untuk kita ucapkan di dalam sholat, yang meskipun kalau nggak dibaca sholatnya tetap sah, tapi kalau dibaca dapat pahala. Dan juga ada gerakan-gerakan sholat yang sempurna yang diajarkan oleh Rasulullah, yang insya Allah dengan gerakan-gerakan tersebut bertambah juga pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang sebenarnya Allah dalam mazhab Imam Syafi'i, sunnah-sunnah itu tadi terbagi menjadi 2. Ada sunnah apa, ada sunnah hayat. Ya, nanti sunnah itu juga kemudian menjadi ada sholat sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah, yang mana dalam informasi para ulama itu terkadang ada penyebutan yang sedikit berbeda. Ada yang disebut dengan mandub. Jadi mandub itu sama, artinya sunnah. Ada juga adab itu juga artinya sunnah. Ya, ini masing-masing esensinya sama. Kalau kita lakukan, insya Allah bertambahlah besar pahala saat kita melaksanakannya karena berupaya untuk mengikuti tuntunan baginda Rasulullah SAW. Jamaah sekalian rahimahullah, beberapa informasi sunnah-sunnah ini ada yang sudah kita sampaikan, yang kita sisipkan dari rukun-rukun sholat. Ya, jadi hal-hal yang sudah disampaikan, ya, kita bahas sedikit untuk kembali menegaskan mana yang rukun, mana yang sunnah. Yang pertama, pada saat kita membahas rukun-rukun sholat, rukun yang pertama adalah takbiratul ihram, selainnya. Ya, takbiratul ihram itu rukun. Yang mana yang takbiratul ihram yang dimaksud dalam syariat? Yaitu ucapan kita mengtikrarkan Allahu Akbar. Itu rukun. Ya, kita kan kalau pakai sholat saat niat Allah
disebut takbiratul ihram? Karena kalau sudah ucapkan takbiratul ihram, ada perkara-perkara yang belum sholat itu kita boleh lakukan, tapi kalau sudah mengucapkan takbir tidak boleh kita lakukan lagi. Ya Bapak kalau sudah takbiratul ihram masih boleh ngobrol, tapi kalau sudah takbiratul ihram batal sholatnya kalau ngobrol. Bapak kalau belum takbiratul ihram masih boleh mainin HP karena belum boleh sholat. Tapi kalau sudah takbiratul ihram tidak boleh lagi mainin HP. Ya. Sebab takbir itu ihram mengharamkan sesuatu yang tidak boleh dilakukan di dalam sholat, yang kalau dilakukan itu sholatnya maka batal. Ya, jamaah sekalian, jadi penegasannya adalah yang rukun itu takbiratul ihramnya. Adapun mengangkat tangan saat takbiratul ihram, ya kan kita ngangkat coba. Angkat ya. Tangan kita ngangkat. Ngangkat tangan ini bukan bagian dari rukun sholat. Dia bagian dari sunnah sholat. Artinya kalau Bapak ngangkat tangan, insya Allah pahalanya nambah dibandingkan kalau kita sholat tidak ngangkat tangan. Allahu Akbar, yang ngangkat tangan. Sholatnya sah. Sholatnya sah karena dia lakukan rukun sholatnya meskipun dia tidak angkat dia punya tangan. Allah. Baik. Ya, jamaah sekalian, dan justru sebaliknya. Kalau Bapak angkat tangan tapi tidak mengucapkan takbiratul ihram, sholatnya tidak sah. Sholat dia angkat tangan tapi nggak mengucapkan Allahu Akbar, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia kurang rukunnya, yaitu rukun takbiratul ihram. Dan itu sudah pernah kita sampaikan pada saat kita membahas mengenai rukun sholat tentang takbiratul ihram. Oleh karena itu pada malam hari ini kita sampaikan bahwa urusan ngangkat tangan saat takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Bagi Bapak yang mau angkat tangan silahkan kita upayakan, kita angkat kita punya tangan. Mudah-mudahan bertambah pahala sempurna sholat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian pertanyaannya, sampai di mana kita ngangkat tangan saat takbiratul ihram tingginya? Masih ingat Pak? Tingginya sampai mana? Nah, barusan tadi sholat maghrib semana tingginya? Barusan tadi sholat maghrib Bapak angkat tangan semana tingginya? Apa lupa? Mana ya? Katanya angkat aja. Ya. Maka perhatikan riwayat hadis yang kita sebutkan, hadis riwayat Imam Ahmad. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza qama ila salat yarfa'u yadayhi hatta idza kana tahta baman ibai. Adalah Rasulullah kalau beliau hendak sholat, beliau angkat beliau punya kedua tangan sampai dengan setinggi pundak. Siapa tadi yang angkat tinggi setinggi pundak? Begitulah sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, setinggi pundak. Itulah yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi jangan berhenti sampai di situ. Ya, jangan kakinya sampai sini terus pulang. Kalau itu yang angkat tangan di atas pundak, bid'ah, sesat, dolalak, masuk neraka. Ya, bukan begitu. Karena sudah kita sampaikan ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diinformasikan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak istaftaha salat rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa uzunaihi. Adalah Rasulullah kalau beliau ingin membuka beliau punya sholat, beliau angkat beliau punya kedua
tangan hatta takuna azwa udunaihi, sampai setinggi kedua telinga beliau. Allah, sampai setinggi kedua telinga beliau. Ya, makanya kalau ada saudara kita yang sholat yang angkat tangannya sampai setinggi daun telinga, itu berarti mengamalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ya, makanya kalau kita kembali ilustrasikan gambarnya, ya ini mohon maaf gambarnya hanya jomplang baik. Ya, ini bisa diperhatikan. Ya, beginilah pilihan kalau kita ingin takbiratul ihram, kita angkat kita punya tangan. Boleh cara yang pertama hadis riwayat Ahmad, kita angkat sejajar dengan bahu. Boleh dengan cara yang kedua hadis riwayat Imam Baihaqi, kita angkat tangan kita punya sejajar dengan daun telinga. Ya, bahkan ada pilihan yang ketiga yang disampaikan oleh Bara bin Azib, sahabat Rasulullah SAW, yang menginformasikan karena Rasulullah SAW tidak sholat rafa'a yadayhi hatta takuna ibhamuhu hingga udunaihi. Rasulullah itu kata Bara, kalau beliau sholat takbiratul ihram, saya pernah melihat kedua tangan beliau diangkat sampai ibu jarinya berdekatan dengan daun telinganya. Ibu jarinya berdekatan dengan daun telinganya, berarti lebih tinggi dari yang tadi. Kalau Baihaqi kan jadi ya, sampai telinga. Kalau yang ini yang sampai telinga, daun telinganya sejajar dengan jempol. Ya. Maka tiga pilihan ini silakan dilaksanakan mana yang kita suka, karena semuanya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sedada, setelinga, jempol sejajar dengan telinga. Ya, oleh karena itu kalau sudah diberikan tiga pilihan, nanti Bapak jangan pilih pilihan yang keempat. Ada orang pilihan keempat segini, beli tambah segini, ada banyak segini semalam. Tidak ada riwayat itu. Atau over ketinggian. Allah. Ya, jadi tidak ada riwayat. Jadi kalau Bapak mau memilih, ibu memilih, pilihlah dengan pilihan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik jemaah sekalian, termasuk hal yang disunahkan al-qabdu, bersedekah dalam bahasa kita. Wal ulyatil yumna adal yusra, yang mana letaknya yang kiri berada di bawah, yang kanan berada di atas, atau yang kanan di atas, yang kiri di bawah. Ya, ini sunnah. Ini sunnah apa ya? Sunnah. Sebab dulu pernah ada sahabat Nabi yang salatnya kebalik, kirinya di atas, kanannya di bawah. Hadis ini kita sampaikan dari Ibnu Mas'ud. Karena Nabi SAW marah bihi. Abdullah bin Mas'ud dulu pernah sholat, beliau naruh tangan kanannya di bawah, kirinya di atas. Ya, Nabi lewat, Nabi lihat. Wa huwa wadi'u shimalahu 'ala yaminihi fa akhadha yaminahu fa wada'aha 'ala shimalihi. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi setelah melihat Abdullah bin Mas'ud sholat naruh tangannya modelnya begitu? Rasulullah kemudian pindahkan tangan beliau, yang kanannya diangkat agar kirinya berada di bawah dan diletakkan di atas tangan kirinya, sehingga dengan hal tersebut maka meletakkan tangan kanan di atas tangan yang kiri atau tangan kiri di bawah tangan yang kanan, ini merupakan sunnahnya Rasulullah SAW. Ini juga menunjukkan kepada kita semua informasi kalau sahabat Nabi saja yang hidup di zaman Nabi masih keliru sholatnya sampai Rasulullah ajarkan, padahal mereka hidup zaman Nabi, padahal mereka ngerti paham bahasa Arab, padahal banyak orang-orang yang belajar langsung kepada baginda Nabi. Maka apalagi kita yang generasi
generasinya terlalu jauh dengan generasi baginda Nabi, tentu lebih layak untuk belajar tata cara ibadah sholat agar sholat kita tidak keliru, tidak salah kaprah, agar pahalanya kita dapatkan secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimahullah, karena kirinya di bawah, kanannya di atas, makanya saat kita takbiratul ihram kita angkat tangan, yang mendarat duluan kirinya dulu baru kanannya. Sebab kalau yang mendarat kanannya dulu, kirinya muter-muter dia, ini muter-muter. Ya, dan nanti pada saat kita mendarat, ini informasi sudah kita sampaikan, pilihannya ada beberapa pilihan. Boleh gambar yang paling atas diletakkan di atas apa yang namanya Pak? Pergerakan ini. Punggung tangan diletakkan di atas punggung tangan, boleh. Bapak sholat ditaruh di punggung tangan, boleh. Yang kedua, boleh juga di atas pergelangan tangan, boleh. Yang ketiga, diletakkan di atas sa'id itu dari pergelangan sampai situ. Ya, di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Ya, jangan begini kan? Ya, ada yang mau pilih sambil nyender begini di belakang. Itu nggak sunnah. Jadi kalau kamu mau pilih, silakan pilih salah satu di antaranya. Dan boleh diletakkan dan boleh dicengkramkan. Kalau mencengkram. Ya, bagaimana caranya? Sudah pernah kita sampaikan caranya. Mencengkram di pergelangan tangannya, yang mana jempolnya bertemu dengan iksir, jadi apa ini? Jadi manis, bukan kelingking, ya, jadi manis, ya, sehingga dicengkram begini di pergelangan tangannya. Dan nanti kita meletakkan di atas, boleh di atas dada, boleh di atas antara dada dan pusar, boleh di atas pusar, boleh di bawah pusar. Yang di atas dada jangan terlalu ke dada, jangan terlalu atas. Yang di bawah pusar jangan terlalu bawah pusar. Begitu pilihan-pilihan yang sudah kita sebutkan. Maka ini cuma sekedar mereview, Pak. Pembahasan yang sudah kita kaji, yang dalil-dalil yang sudah kita sampaikan. Yang gambar kanan boleh, gambar kedua yang kanan boleh, gambar yang ketiga ini nggak begini. Ya, kalau kita mau sedada nggak begini, tapi begitu. Ya, yang gambar yang keempat nggak begini, dan gambar kelima juga tidak terlalu bawah. Waqiyatul yadaini fi shalah. Jadi itu sudah pernah kita bahas. Baik, jamaah sekalian rahimahullah, kita masuk ke pembahasan baru mengenai tentang kesunahan yang ketiga, yaitu doa istiftah. Dianjurkan kita membaca doa istiftah wa ta'awuz, meminta perlindungan kepada Allah, isti'adzah wal basmalah. Ini dia hadis, informasinya dari Ibnu Majah. Hadisnya hadis sahih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika iftitah as-shalah, Rasulullah itu kalau memulai sholatnya itu, beliau membuka sholatnya itu dengan yang tulisannya warna stabilo hijau. Apa bacanya itu Pak? Ibu-ibu kelihatan ya. Subhanallahumma wa bihamdika wa tabarakasmu rabbika wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuka. Itu doa apa Pak?
istiftah. Sunnah Bapak membuka sholat sebelum baca Fatihah itu baca doa ini. Subhanallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maha suci Allah, segala puji baginya, yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha segalanya, wa la ilaha ghairuka, dan tiada Tuhan kecuali Engkau, ya Allah Azza wa Jalla. Atau boleh juga Bapak membaca doa istiftah lain. Yang kedua, membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqi min khotoya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khotoya bil-thalji wal ma'i wal barr. Ini doa yang biasa baca kalau kita melaksanakan sholat jenazah. Ya, sholat jenazah kan doanya salah satu ini Pak ya. Dan ini doa juga yang dipakai oleh Rasulullah saat beliau membuka sholat. Ya, jadi ada informasi dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, karena Rasulullah dikatakan fi sholat, Rasulullah itu kalau sholat beliau setelah takbir sakit. Beliau habis takbir diam. Qabla ayaqra, sebelum membaca surat Fatihah. Selesai sholat, aku tanya, ya Rasulullah, kata Abu Hurairah, wahai utusan Allah, bi abi anta wa ummi, ara'aita sukutaka baina takbir wal qira'ah ma taqul. Aku perhatikan ya Rasulullah, engkau sholat habis takbiratul ihram, engkau diam. Apa yang engkau baca ya Rasulullah saat diammu itu? Qala aku, kata baginda Nabi, aku baca yang barusan kita sampaikan, yang penjelasannya Bapak Ibu sekalian bisa saksikan, dan begitulah yang diceritakan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Makanya ini termasuk salah satu doa istiftah yang dianjurkan untuk dibaca sebelum kita membaca suratul Fatihah, dan ini hukumnya sunnah, dibaca dapat pahala, tidak pun insya Allah sholat kita tetap sah. Jamaah sekalian rahimahullah, boleh juga Bapak membaca doa istiftah yang lain. Ya, ini doa istiftah yang cukup familiar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini juga menjadi pilihan kalau Bapak mau baca doa istiftah. Yang ini pun insya Allah nanti akan diberikan pahala tambahan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Yang masyarakat rahimahullah, sebenarnya pilihannya ada banyak. Ya, kalau dalam kitab fiqh sunnah itu ada lebih dari 9 redaksi, Pak. Ya, ini kita sebutkan contohnya cuma 3 saja. Ya, maksudnya ya silakan Bapak pilih yang mana Bapak suka. Insya Allah kesemuanya mengandung unsur pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita berikan contohnya ini 3? Setidaknya nanti jangan sampai kita menyalahkan sholat saudara kita gara-gara istiftahnya beda. Ada saudara kita yang mungkin istiftahnya nggak pakai wajah wajhiyah, nggak pakai Allahumma ba'id baini. Ya, ini jangan sampai nanti kita salah-salahkan, apalagi kita bid'ah-bid'ahkan, kita sesat-sesatkan, kita merangkak-merangkakkan, padahal yang dilakukan itu ada hadis riwayatnya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian rahimahullah, nah
nanti setelah kita membaca doa istiftah, dianjurkan bagi kita untuk membaca isti'azah. Ya, jadi sering apa dilakukan? Jadi sebelum baca Fatihah kita baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu sunnah. Ya, kalau Bapak baca itu dapat pahala. Ya, ini menurut jumhurul ulama. Amat ta'awuz ba'da du'a'il istiftah wa qabla al-qira'ah. Yang paling bawah tulisannya fahuwa sunnatun inda jumhuril fuqaha. Sunnah hukumnya membaca isti'azah setelah membaca istiftah dan sebelum membaca surat Al-Fatihah. Ya, sebab kita ingin baca Quran. Ya, Al-Fatihah itu bagian dari Quran. Kalau orang baca Quran dianjurkan membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sebab Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim." Kalau kalian tidak baca bacaan Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya, ini berlaku secara umum. Baca Quran di dalam sholat, apalagi baca Quran di luar sholat. Makanya kalau kita pengen baca malam Jumat, baca Yasin, jangan langsung Bismillahirrahmanirrahim, tapi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita pengen baca surat Kahfi, jangan langsung Bismillahirrahmanirrahim, tapi baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita mau baca surat Tawarak, jangan langsung Bismillahirrahmanirrahim, tapi membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengan bacaan itu insya Allah ada pahala yang akan kita raih karena menjalankan perintah Allah yang sifatnya sunnah, yang di sana ada pahalanya insya Allah Ta'ala. Ya mas sekalian rahimahullah, redaksi isti'azah ini juga macam-macam. Yang sering kita ucapkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini yang sering. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ya. Aku berlindung kepada Allah dari setan. Cuma diterjemahkan menjadi dari godaan setan. Padahal bukan dari godaan, dari setan. Sebab dalam agama kita itu nanti setan itu ada minal jinnati wan nas. Ada setan benar-benar setan, ada setan manusia yang kadang lebih setan dari setan. Iya Pak ya? Iya. Ada manusia wujudnya sifatnya lebih setan dari setan. Siapa? Ya, manusia yang melihat orang susah, ya malah senang dia. Ya, manusia yang kebijakannya bikin orang susah. Ya, manusia yang orang lagi susah ditambah bikin susah. Orang yang ya ini orang-orang yang sifatnya jauh lebih setan dari setan. Alhamdulillah kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifatnya demikian. Amin ya rabbal alamin. Boleh juga nanti Bapak baca redaksi yang boleh berbeda dengan redaksi yang barusan tadi dan terbiasa kita ucapkan. Ya, ini hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. A'udzubillahi as-sami' al-alim minasyaitonir rajim. Ya, aku berlindung kepada Allah, ditambahin yang maha mendengar, as-sami' al-alim, yang maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Ya, jadi boleh Bapak tambahin di depan bismillah, auzubillah, tambahin as-sami', tambah al-alim. Ya, boleh juga nanti Bapak tambahkan dengan tambahan yang sebelah kiri setelah ar-rajim, innallaha huwas-sami'ul alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, jadi boleh kita sempurnakan ya secara lengkap. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innallaha huwas-sami'ul 'aliim.
Bisa nggak kira-kira? Ya, kita baca sama-sama. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innallaha huwas samii'ul 'aliim. Ya, ini boleh. Ya, tapi kalau kamu kata biasa, boleh juga a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insyaallah Allah akan berikan pahala tambahan di dalam ibadah sholat kita karena mengikuti apa yang disunahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian rahimahullah, baru nanti setelah kita membaca isti'adzah, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baru setelah itu kita baca Fatihah. Ya, hanya saja harus dipastikan membaca Fatihah ini rukun, termasuk membaca Bismillahnya juga termasuk rukun, karena Bismillah ini bagian dari ayat surat Al-Fatihah. Ya, masih ingat ya? Ini sudah pernah kita sampaikan. Jadi membaca Fatihah itu termasuk Bismillahnya. Bapak harus baca Bismillahnya itu. Sebab kalau Bismillahnya nggak dibaca berarti Al-Fatihahnya kurang satu ayat. Sebab Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Dari mana mulainya? Bismillahirrahmanirrahim angka 1, Waladhdallin angka 7. Ya, jadi harus dibaca semuanya untuk memenuhi rukun-rukun. Berbeda dengan surat lain. Kalau surat lain itu Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk ayat. Ya, nanti Bapak bisa buka mushafnya, bisa buka Qurannya. Ya, kalau kita baca Qul misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada angka satunya. Qul huwallahu ahad, baru ada angka satu. Ya, berarti surat Al-Ikhlas ayat pertama adalah Qul huwallahu ahad. Bismillahnya bukan ayat karena tidak ada angka satu. An-Nas juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada angka satu. Di mana angka satunya? Qul a'udzu birabbin nas, baru ada angka satu. Ini menunjukkan bahwa angka 1 surat An-Nas dari Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahnya bukan ayat surat An-Nas. Lain sama surat Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim ada angka 1. Ya, nanti kalau Bapak Ibu masih penasaran, silakan nanti buka mushaf Qurannya. Insya Allah ada angka 1 di depan Bismillahirrahmanirrahim di dalam surat Al-Fatihah. Makanya dia harus dibaca. Ya, ini karena bagian dari rukun. Kalau a'udzubillahi minasyaitonir rajim tidak harus dibaca, karena hukumnya sunnah. Doa istiftah tidak harus dibaca karena hukumnya sunnah. Tapi kalau kita baca, kita paham. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim surat Al-Fatihah, kalau kita tidak baca maka kurang satu ayat. Maka sebaiknya ini harus dipastikan Bismillahirrahmanirrahim itu kita baca agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja sekedar informasi pengingat bagi kita semua, ada 2 cara membaca basmalah di dalam sholat. Masih ingat Pak? Baca Bismillahnya pelan, nggak kedengeran. Sir, kedengeran nggak? Ya, emang nggak saya dengerin Pak, nggak kedengeran. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya sir. Itu mazhabnya mazhab Hanafi dan Hambali. Kalau mazhab Syafi'i ya dibaca jahar. Kalau sholatnya sholat jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedengeran bismillahnya Pak? Ya memang kedengeran. Ya, karena dijaharkan. Kalau Al-Fatihahnya jahar, sholatnya jahar. Tapi kalau sholatnya sir, bismillahnya ikutan sir.
Sholat zuhur jangan dijahari bismillah karena Fatihahnya sir. Sholat asar jangan dijahari bismillahnya karena Al-Fatihah dan sholatnya sir. Ya, jadi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai cara. Makanya nanti kenapa dua pendapat ini kita sampaikan, jangan sampai nanti ada di antara kita yang menyalahkan sholat saudaranya seiman gara-gara bismillahnya gak dikencengin. Kalau masyarakat kita kan rata-rata mazhabnya Syafi'i, barusan imamnya bismillahnya kata apa enggak? Bukan kenceng lagi, naon merdu suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ikutnya berarti mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi bukan berarti kalau bismillahnya nggak dikencengin sholatnya salah. Ya, Imam Masjidil Haram jadi imam. Masih ingat videonya? Imam Masjidil Haram. Bapak yang pergi haji, bapak yang sudah umroh, mungkin bisa cerita. Imam Masjidil Haram nggak pernah sholat bismillahnya dikencengin. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan bismillahnya kan enggak ada dengar. Bisir kan. Ya, jangan lalu nanti ada jemaah kita Masjid Nurul Falah, jemaah yang pergi umroh, pergi haji, sholat di belakang Imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram bismillahnya dari kencengnya disalahin. Bagaimana ini kalau bismillahnya dari kencengnya? Padahal hal tersebut merupakan bagian dari khilafiyah yang disampaikan oleh para ulama, yang mana dalilnya itu sudah pernah kita sampaikan. Ini hanya sekedar pengingat bagi kita semua bahwa dua cara sholat yang barusan tadi kita sebutkan, dua-duanya dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalil Imam Masjidil Haram dan saudara kita yang bismillahnya tidak dikencengin di dalam membaca surat Al-Fatihah, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Ini hadisnya. Ya, Anas cerita, sholat itu khalfan Nabi. Saya pernah sholat di belakang Nabi. Kalau kita nggak pernah sholat di belakang Nabi, ini Anas pernah sholat di belakang Nabi. Bahkan dia katakan, saya pernah sholat di belakang Abu Bakar Siddiq, saya sholat di belakang Umar bin Khattab, saya sholat di belakang Utsman bin Affan, saya sholat di belakang Ali bin Abi Thalib. 4 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, saya pernah sholat di belakangnya jadi makmum. Mereka itu fakan yastatihuna qira'ah, kalau mereka membaca surat Al-Fatihah di dalam sholatnya, mereka mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La yaquluna Bismillahirrahmanirrahim, tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di awal qiraah wala fi akhiriha, baik di depannya maupun di belakangnya. Maka hadis inilah yang menjadikan landasan saudara kita seiman, termasuk Imam Masjidil Haram yang tidak menjaharkan bismillahnya, sehingga kesannya tidak dibaca padahal dibaca, tapi secara sir tidak kedengaran karena mendapatkan hadis riwayat yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya ibadah. Lalu bagaimana saudara kita yang bacaan bismillahnya dikencengin? Ya, mana dalilnya imam kita Ustaz Abdul Khalid yang barusan mencencengin bismillahirrahmanirrahim? Ya, dalilnya ini hadis yang kedua. Jangan disalah-salah ya tadi. Dalilnya an Ali dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Idza istaftaha surah fi shalah yaqra bismillahirrahmanirrahim." Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau beliau salat dari imam, beliau memulai salatnya itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dari inilah yang dijadikan landasan di dalam mazhab Imam Syafi'i, karena Ali bin Abi Thalib di dalam sholatnya itu baca bismillahnya dikencengin, maka menjaharkan bismillah itu bagian dari kesunahan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Karena mustahil kalau Sayyidina Ali sholat itu tidak sesuai dengan yang dituntun oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab beliau adalah salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh baginda Rasulullah SAW. Baik ibadah Allah, pada
pada intinya masalah ini adalah masalah khilafiyah. Jadi kalau dalam masalah khilafiyah ini silahkan saja. Bapak bismillahnya mau dikencengin silahkan, mau dipelanin juga silahkan. Dua-duanya insya Allah mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Dan yang menarik, yang sudah pernah kita setelkan dulu, masih ingat video ini Pak? Ya, masih ingat ya? Ibu-ibu masih ingat ya? Ya, Imam Masjidil Haram di kampung alamatnya, nggak pernah dia jadi imam bismillahnya dikencengin, nggak pernah. Giliran dia berkunjung ke Indonesia tahun 2014, diundang ke Masjid Istiqlal, dipersilahkan menjadi imam. Apa yang beliau lakukan saat menjadi imam sholat maghrib di Masjid Istiqlal tahun 2014, habis dia takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahnya dia kencengin. Kenapa bismillahnya dia kencengin? Dia tahu makmum di belakang itu masyarakat Indonesia yang rata-rata mazhab Syafi'i, yang kalau sholat biasanya kencengin bismillahnya. Meskipun dia setiap hari sholat di kampung di Mekah nggak pernah bismillahnya dikencengin, tapi untuk menghargai makmum yang ada di belakang dia kencengin bismillahnya itu, karena dia paham masalah ini adalah masalah khilafiyah yang tidak perlu dibesar-besarkan, saling menghargai, saling menghormati. Yang mudah-mudahan dengan hal tersebut berkasih sayang dengan saudara kita seiman, walaupun berbeda pandangan dalam masalah-masalah hukum yang diperbolehkan, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Oleh karena itu maka sebagai poin penutup, jangan sampai kita beribadah lalu kemudian dengan mudahnya menyalahkan ibadah orang lain, apalagi kalau yang dilakukan oleh saudara kita itu adalah landasan dari syariatnya di dalam agama kita. Sehingga insya Allah dengan informasi tersebut terjadilah ukhuwah Islamiyah di antara sesama jamaah dengan baik, walaupun mungkin kita berbeda-beda dalam hal-hal tertentu insya Allah. Ya, kita tidak menafikan di masjid kita ini ada orang NU, ada orang Muhammadiyah, ada orang Persis, ada orang PUI, ada orang Jamaah Tabligh, ada orang Salafi, ada orang banyak, ada orang FPI, banyak saudara kita semua itu. Ya, terkadang beda-beda masalahnya sedikit-sedikit. Sholat pakai usolli, nggak pakai usolli, sholat subuh pakai kunut atau tidak pakai kunut, di hari itu digerak-gerakin apa nggak digerak-gerakin, tasyahud pakai sayyidina atau nggak pakai sayyidina, termasuk bismillahnya dikencengin atau nggak dibelanin, itu merupakan bagian sesuatu yang tidak perlu kita besar-besarkan. Lakukan apa yang ingin kita lakukan dan kita yakini, dan kita saja untuk berharap mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Sehingga jangan sampai kita memberikan kesempatan setan memperpecah belah barisan ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin. Kita sholat di masjid yang sama, di imam yang sama, tapi hati kita tidak bisa bersatu gara-gara perbedaan-perbedaan yang kecil yang diperbolehkan dalam syariat agama. Makanya ini rahasia kenapa sebelum kita baca Fatihah kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan, jangan sampai setan masuk ke relung-relung tubuh kita, sehingga ukhuwah Islamiyah yang Allah perintahkan dan Rasulullah perintahkan kepada kita ini terabaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua taufik dan hidayah. Amin ya Rabbal alamin. Ibadah Allah, mohon maaf karena waktu sholat isya sudah tiba. Insya Allah nanti ya, kita akan masuk ke pembahasan mengenai tentang qiraat syai'un minal Qur'an ba'da Fatihah. Jadi sunnah di antaranya setelah kita baca Fatihah itu sunnah baca surat. Ya, setelah Fatihah sunnah baca surat. Kalau Fatihahnya rukun, surat setelah Al-Fatihah hukum
sunnah. Ya, itu artinya kalau Bapak sholat banyak Fatihah saja sah sholat. Waladhdallin, Allahu Akbar, ruku, sholatnya sah. Meskipun kalau bisa tidak baca surat lain setelah membaca surat Al-Fatihah, dia dapat pahala sunnah. Ya, makanya dengan informasi ini mudah-mudahan masjid kita insya Allah ya, kalau jadi imam nanti insya Allah gak ada dorongan Pak ya. Kenapa gak ada dorongan? Karena boleh ketika sholat banyak Fatihah saja. Kalau Fatihah kan semuanya bisa Pak ya. Amin ya Allah. Ini boleh dalam kebiasaan misalnya kita sholat misalnya imam wajibnya nggak hadir, contoh yang nggak hadir, contoh nggak hadir, ustadznya lain, akhirnya daripada dorong-dorongan, nggak apa-apa, di antara kita maju. Urusan habis waladhdallin, Allahu Akbar, insya Allah sholatnya sah. Ya, ini tidak jadi masalah. Tapi meskipun begitu, ya boleh-boleh saja dan sunnah hukumnya kita membaca minimal surat-surat pendek. Ya, nanti akan kita jabarkan berapa minimal yang dianjurkan untuk membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya insya Allah. Ya, mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah yang terbaik. Billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq lil aqwamit. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa kita diskusikan di luar forum kajian resmi kita. Billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq lil aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.